Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sejatinya seorang menikah untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Dia membangun rumah tangga karena ingin menyempurnakan agama, meraih kebahagiaan. Tapi terkadang yang dia cita-citakan, yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan. Suami yang kurang bertanggung jawab. Bahkan KDRT terjadi. Hak-hak istri tidak dipenuhi. Atau sebaliknya. Terkadang pasangan ini menyimpan rasa kekecewaan yang mendalam karena kezaliman yang dia dapatkan. Yang akhirnya kematian memisahkan. Atau keduanya memilih untuk bercerai dalam kehidupan ini. Apakah dengan meninggalnya pasangan atau berpisahnya dia dengan suami atau istrinya, urusannya selesai? Mereka hidup masing-masing? Sebenarnya tidak. Mungkin yang satu masih di muka bumi dan yang satu sudah di perut bumi. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat akan menyampaikan hak kepada setiap pemilik. Akan digelar persidangan yang penuh dengan keadilan. Semua diberi kesempatan yang sama untuk menuntut hak-hak dia yang mungkin selama hidup tidak diberikan oleh pasangan hidupnya. Hari ini kita berbicara tentang hak-hak istri. Yang sebelumnya kita bicara tentang hak-hak suami. Maka ingat, kelak pada hari kiamat akan digelar persidangan. Di mana Allah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk menuntut hak-hak mereka. Yang mungkin selama hidup di dunia, istri nggak dapatkan hak itu. Ada suami yang otoriter. Suami yang galak. Suami yang peduli sama hak dia. Tapi tidak peduli dengan hak istrinya. Kelak di persidangan itu bukan hanya manusia yang akan mendapatkan haknya. Bayangkan. Tapi binatang pun kelak akan mendapatkan hak-hak dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sungguh kamu benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada yang memilikinya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Mungkin di dunia dalam persidangan ya, kadangkala sang istri gugat cerai suaminya atau sebaliknya. Di persidangan tidak tampak keadilan. Hak-hak istri tidak diberikan. Entah mungkin karena suami memiliki power, memiliki jabatan. Tapi pada hari kiamat, kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada yang memiliki. Sampai-sampai Allah akan tegakkan keadilan di antara binatang. Allah akan berikan hak kepada kambing yang tidak mempunyai tanduk, yang ketika hidup di dunia pernah ditanduk sama kawan. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa istri memiliki hak yang setara dengan suami. Akan tetapi suami itu memiliki kelebihan. Mungkin kita bisa baca lagi ayat ini.
di surat Al-Baqarah ayat 228 yang Allah berikan kepada istri. Dalam perceraian pun ternyata ada yang harus dijaga. Para suami memiliki kelebihan. Tapi jangan lupa, engkau punya kewajiban. Yang itu menjadi hak istri-istri. Tidak sedikit suami yang suka menuntut istrinya. Dia ingin istrinya melakukan ini dan itu. Tapi dia lupa tidak memberikan hak istrinya. Sebagaimana yang kita baca juga pada pertemuan sebelumnya. Firman Allah di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idha ktalu ala nasi yastawfun. Wa idha kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ada orang-orang yang curang dalam kehidupan ini. Kalau dia beli, dia minta takaran dan timbangannya itu maksimal. Bahkan lebih. Tapi kalau dia menjual, dia kurang. Itu banyak. Bagaimana dengan rumah tangga? Inilah yang kita bicarakan. Jangan sampai istrimu kelak menggugatmu pada hari kiamat. Mungkin ketika hidup di dunia, engkau melihat istrimu baik-baik aja. Engkau zalimin, dia diam. Engkau caci maki, dia diam. Hak-haknya tidak diberikan, dia diam, dia ngalah. Mungkin dia merasa butuh sama engkau. Butuh dia sebagai istri. Dia nggak punya pekerjaan. Maka dia terpaksa menuruti keinginanmu. Itu terjadi. Tapi kelak pada hari kiamat, kalau dia menuntut, maka dia punya hak untuk menuntut. Ahibati fillah, manusia itu pelit dengan haknya. Camkan hal ini. Manusia itu pelit dengan haknya. Oleh karena itu, Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan dosa hamba kepadanya, syarat diterima taubatnya dia itu cukup 3. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau engkau berbuat kesalahan kepada orang lain, Allah nggak ikut-ikut. Artinya Allah menyerahkan ini kepadamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'. Barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya. Bentuknya itu entah masalah kehormatan, masalah harta, atau masalah apa aja. Ada hak saudaramu, ada kezaliman yang kau lakukan kepada saudaramu. Kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ. Maka hari ini, hendaklah meminta kehalalan, minta maaf sama mereka. Minta dihalalkan. Kenapa? Sebelum datang hari kiamat. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Pada hari itu, engkau nggak punya uang lagi. Engkau nggak bawa emas, nggak bawa perak. In kana lahu amalun salih. Nih, ini bicara suami istri. Kalau sang suami mendolimin istrinya, istrinya menuntut, istrinya minta, hak aku diberikan. Ketika di dunia seharusnya suami bisa ngasih belanja yang cukup. Dia punya uang untuk itu. Dia bisa memenuhi hak-hak istrinya, tapi dia tidak lakukan. Maka pada hari kiamat, nggak ada lagi uang yang kau miliki. Kekayaanmu nggak ada. Yang ada amal soleh. Maka akan diambil dari amal solehnya. Biqadri madlamatih. Yang setara dengan kezaliman yang dia lakukan. Wa ilam takun lahu hasanat. Gimana kalau orang ini nggak punya kebaikan dia? Apa yang mau diambil? Orang jahat memang. Berbuat baik pun ria. Nggak ada kebaikan dia. Sehingga nggak bisa diambil. Kalau nggak ada amal kebajikan dia. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alih. Maka akan diambilkan dari dosa istrinya. Ditimpakan kepada suami. Atau yang semisal itu. Hadits rawahul Bukhari. Dari kitab sahih. Maka hendaklah para suami memperhatikan hak-hak istrinya. Jangan maumu.
Biasanya mungkin ada suami-suami yang ya, hak apa yang dimiliki oleh istri kita? Ada banyak. Yang pertama adalah hak sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Pernah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah. Dia berkata kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri kita atas kita? Kita suami ini gimana sih bersikap kepada istri? Apa hak dia? Maka Rasul SAW mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Engkau wajib memberikan makan kepada dia kalau engkau makan. Berarti kalau ada suami yang bekerja keras pulang nggak dapat apa-apa, istri harus nerima. Nggak bisa dia menggugat suaminya. Suami nggak bawa duit, Ustaz. Padahal suami sudah berusaha. Tapi kalau suami malas-malesan, maka dia akan dihisap nanti, dituntut sama istri. Tapi enggak. Nabi memberikan penjelasan, engkau beri makan kepada dia kalau engkau makan. Wa antaksuha idza tasaita aw iktasabta. Engkau beri pakaian kepada dia kalau engkau ada penghasilan atau kalau engkau beli pakaian. Engkau punya pakaian, berikan kepada istri. Wa la tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Kalau engkau pernah memukul wajah istrimu, minta maaf. Sebelum hari kiamat dia menggugatmu pada hari kiamat. Kau gak punya hak untuk memukul wajah dia. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan dia. Kalau engkau melakukan ini, membuli istrinya sendiri, pada hari kiamat istrimu akan menuntutmu kalau dia gak ridha. Ingat, ini bicara ketika istri tidak ridha. Ada suami yang kadang-kala kalau ngomong sama istrinya, na'udzubillah min dzalik, kebun binatang keluar dari mulutnya. Toilet itu, tempat yang gak baik itu keluar dari mulut. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala tuqabbih, hak istrimu untuk tidak dijelek-jelek. Wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot dia kecuali di rumah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hak sandang, pangan, papan, dan nanti hak kedua kita bicara tentang ya bagaimana bermuamalah yang baik. Di surat At-Talaq ayat 6 dan 7 Allah menjelaskan tentang hak istri. Bahkan dalam kondisi cerai pun, dalam kondisi cerai, istri diceraikan. Di dalam masa iddahnya itu punya hak sandang, pangan, papan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan dibaca ayat 6 dan 7 surat At-Talaq. Di ayat ini para suami harus berhati-hati dengan harta istri. Enggak halal engkau makan harta istrimu kecuali dengan izinnya. Berkaitan dengan mahar. Ingat, mahar itu haknya istri. Suami ketika memberikan rumah, memberikan emas, perhiasan, memberikan uang kepada istrinya, itu milik istri. Karena terkadang ada suami yang minta lagi, nggak halal. Kecuali sang istri melakukan kemaksiatan, berzina. Maka boleh sang suami menuntut balik tuh uang yang sudah dia berikan dalam proses pernikahan, yakni mahar yang sudah dibayarkan. Tapi kalau enggak boleh. Ini berkaitan urusan dunianya. Urusan harta dan kekayaan. Kemudian dalam urusan pergaulan Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, ngomong yang baik, bicara yang baik, panggil dengan yang baik. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama bini-bininya.
Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik kepada keluarga. Bagaimana sikapmu kepada istrimu? Lihat Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan-panggilan yang indah. Memaklumi kekurangannya, memuji kebaikannya, tidak mencela makanannya. Itu yang dilakukan sama Nabi SAW. Pergauli dengan cara yang baik. Engkau lakukan itu tidak. Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu, tutur kata yang baik itu sedekah. Engkau berikan kepada siapa? Teman kantormu? Sekretarismu? Kawan-kawanmu? Berapa banyak laki-laki yang pandai bertutur kata yang baik kepada orang lain, tapi sama istrinya nggak bisa. Tidak sedikit orang-orang yang diacungkan 2 jempol untuk dia. Oleh siapa? Oleh kawan-kawannya. Tapi di rumah 2 jempol itu terbalik. Mungkin gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dan istrimu akan ada untuk menggugat. Ketika engkau gak baik sama dia. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Nabi SAW tadi udah kita sampaikan sabdanya. Wala tuqabbih. Jangan suka jelek-jelekin istri. Jangan mukul istri. Jadi KDRT itu terlarang dalam Islam. Namun banyak di antara kita yang memang gak pernah belajar bagaimana menjadi suami. Dokter jangan ditanya, dia belajar kode etik menjadi dokter. Bahkan ada sumpah dokter. Dia tahu dengan hak-hak pasien. Dia tahu dengan hak-hak teman sejawat dia. Tapi istrinya kadang-kadang gak tahu. Kenapa? Karena sepanjang dia kuliah di kedokteran, gak ada pelajaran khusus tentang hak-hak istri. Ada nggak jemaah? Ini teman-teman yang kuliah S1, kuliah S2. Yang ya secara sosiologi kita tahu itu mahasiswa, itu mahasiswi bakal jadi apa? Kan kampus itu punya visi dan misi. Kadang-kala mereka lupa bahwa mereka berdua ini mahasiswa dan mahasiswi kelak akan menjadi suami istri. Akan menjadi bapak dan ibu. Seharusnya itu disisipkan di dalam visi misi kampus. Bagaimana lulusan mereka dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Bagaimana kalau dia seorang mahasiswi dapat menjadi istri dan ibu yang teladan. Tapi nggak ada. Yang ada lulusannya ya sekedar menjadi pekerja yang memiliki skill yang bagus, ini, itu. Tapi untuk keluarganya, nggak belajar. Maka ingat, alhamdulillah. Sekarang ada kemudahan nih. Malam ini kita bisa berjumpa. Kita belajar lagi tentang agama kita. Yang kita tidak dapatkan di bangku sekolahan, kita harus cari di tempat yang lain. Kemudian hak yang ketiga. Dijaga agamanya. Dididik, istri punya hak untuk dijaga kehormatan dirinya. Untuk dijaga agamanya. Untuk dididik. Diajarin. Diarahkan. Dan ini juga sangat kurang. Di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak suami yang perhatian dengan penampilan zahir istrinya. Rambutnya. Wajahnya. Sehingga dia membelikan buat istrinya pakaian yang indah supaya tampak menarik. Dia berikan make up, dia belikan parfum. Dia belikan alat olahraga di rumahnya. Diikutkan istrinya fitness. Segala macam. Istrinya perawatan diantar. Ada suami-suami yang Masya Allah. Untuk yang urusan fisik. Segala cara dia lakukan. Bahkan istrinya melakukan perawatan dengan biaya yang mahal pun. Ya.
Nggak masalah kayak gitu. Tapi ada yang lebih penting yang ada di tubuh istrinya. Ingat perawatan yang Anda jadi ingat nih. Tolong perempuan-perempuan yang sibuk memperindah dirinya, aturan agama dipelajarin lagi. Karena na'udzubillah min dzalik ya. Apa yang dijanjikan setan itu sudah dianggap wajar oleh manusia di masa sekarang ini. Merubah bibir, merubah hidung, operasi plastik ini dan itu. Hati-hati. Itu salah satu misi iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Dan sekarang terjadi dengan nyata. Tapi kembali. Tatkala seorang suami peduli sama fisik istrinya, tolong di dalam istrinya ini ada satu makhluk yang halus sekali, namanya ruh. Itu harus diperhatikan. Jasad ini tanpa ruh bangkai, walaupun cantik. Ingat, jasad tanpa ruh itu bangkai walaupun cantik. Dan ada manusia-manusia yang bangkai hidup. Nggak berguna. Maka para suami tolong, engkau punya kewajiban. Sebagaimana engkau perhatian dengan fisik istrimu dan engkau mengarahkan istrimu untuk itu, engkau juga punya kewajiban untuk membimbing istrimu, menggandeng dia, melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam untuk selamat sampai ke surga. Menjaga istrimu dari api neraka. Dengan cara ngajarin dia, ajak kajian. Bukan cuma diajak ke mall tuh istri. Rekreasi, bukan cuma diajak rekreasi. Ajak ke masjid. Untuk mendengarkan kajian-kajian dan ceramah. Belikan buku buat istrimu. Bawa istrimu ke tempat-tempat yang baik. Carikan kawan-kawan yang baik. Karena hibati fillah. Ada suami-suami yang mengkhianati istrinya. Dengan hanya menjadi mesin pencari uang saja. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6? Allah menjelaskan tentang kewajiban orang-orang yang beriman terhadap keluarganya. Para suami, para orang tua. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana seorang suami kelak pada hari kiamat akan dimintain pertanggungjawaban? Karena tidak menyelamatkan istrinya dari api neraka. Sampai ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama Amr bin Qais. Dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yawmal qiyamah indallah. Sesungguhnya akan ada wanita atau ada kesempatan bagi wanita untuk menggugat suaminya pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jal. Fataqul. Lalu perempuan ini mengatakan kepada Allah, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Ya Allah, nih suamiku nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah membimbing aku. Kana ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya dia hanya bawa roti dari pasar buat aku. Ini zaman dulu. Kerjanya dia cuma cari duit. Itu yang dia kerjakan. Dia belikan baju aku, mobil, rumah, semuanya dia sediakan. Tapi dia nggak pernah ngajarin aku tentang engkau ya. Ingat, itu hak istri. Boleh dia gugat? Ya boleh, dia akan menggugat itu. Maka jangan kemudian suami enak-enak ya. Karena merasa sudah memberikan hak istrinya semua sudah dipenuhin. Ternyata ada kewajiban yang belum kau kerjakan. Yaitu menjadi pemimpin yang membimbing istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Engkau pemimpin. Jangan hanya minta dihargain, dihormatin. Tapi engkau tidak melakukan kewajiban. Akan ada neraka yang harus kita lewatin bersama. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi SAW dalam mendidik istrinya. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 59?
Di surat Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan Nabi agar membimbing istri-istri. Ini perintah Allah kepada Nabi agar memerintahkan kepada istri-istri. Dan kita pun diperintahkan seperti itu. Untuk ngajarin istri-istri kita tentang urusan agama ini. Salah satunya secara khusus Allah menyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya, putri-putrinya, istri-istri orang-orang beriman agar mengenakan jilbab. Maka para suami, tatkala engkau membiarkan istrimu tidak menutup auratnya, tidak berjilbab, dan kau tidak peduli dengan urusan itu, maka kelak akan ada api neraka yang menunggu kita. Allah ketika mensyariatkan hal ini, bukan untuk menyusahkan para wanita, tapi untuk menjaga dan memuliakan wanita. Karena ada orang tua yang merasa, wah anak gak pernah nyuruh anak pakai jilbab. Urusan dia. Mau pakai jilbab ya mau dia. Subhanallah, ini Allah nyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya. Lalu engkau gak mau nyuruh istrimu, gak mau nyuruh putrimu dengan mengatakan, biar dia kalau mau pakai jilbab terserah dia. Allah nyuruh jamaah. Engkau bakal disidang nanti. Akan dituntut. Apa pasal-pasal tuntutannya? Orang sudah sebutkan nih surat Al-Ahzab ayat 59. Maka hibati fillah, tolong para suami belajar. Kalau nggak bisa belajar, ya bawa istrimu untuk belajar, untuk mendengarkan kajian. Jangan menjadi mesin pencari uang aja. Sedangkan istrimu itu tercipta dari dua. Dari ruh dan tanah. Ada yang perlu kau perhatikan di ruh dia. Dengan memberikan ilmu dan pendidikan. Agar dia menjadi seorang hamba Allah. Yang taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, hak ranjang. Jadi kalau istri punya kewajiban bila dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya untuk datang. Maka sang suami juga punya kewajiban untuk memuaskan istri. Urusan hak ranjang ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As. Yang dia ini peduli sama hak Allah Azza wa Jal. Dia sholat malam. Dia puasa sunnah. Nggak berbuka. Istrinya nggak dideketin. Nggak disentuh. Padahal istrinya cantik, anak bangsawan. Sampai bapaknya Amr bin As ini laporan sama Nabi SAW. Karena melihat Abdullah bin Amr bin As ini kok kayaknya nggak menyentuh istrinya. Mertuanya Amr bin As selalu tanya sama istrinya, gimana suamimu? Karena dia nggak ingin ribut sama orang tua anak perempuan ini. Jadi dia cerita, nikmar rajul. Dia orang yang baik. Dia selalu bangun malam dan puasa sunnah. Ya sudah, kalau malamnya sholat, siangnya puasa, gimana dia akan menyentuh istrinya? Maka dilaporkan sama Nabi SAW. Dipanggil sama Nabi SAW. Dikasih arahan. Engkau puasa 3 hari lah dalam sebulan. Maksa udahlah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Hatamkan Quran jangan tiap malam. Tiap 7 malam. Nabi menjelaskan. Istrimu itu juga punya hak. Salah satunya hak ranjang. Tujuan pernikahan ini kan untuk menundukkan pandangan salah satunya dan menjaga kemaluan. Ketika hasrat itu tersalurkan, baik dari kalangan laki-laki dan wanita, hidup itu jadi tenang. Makanya di surat Al-Baqarah, ayat 226-227, Allah menjelaskan tentang suami-suami yang bersumpah tidak mau menggaulin istrinya. Ada suami yang tidak mau menggaulin istri.
Bersumpah dia. Mungkin dia marah sama istrinya, kemudian dia sumpah nggak mau menggauli istri. Apa hukumnya? Allah sebutkan hal ini. Yang dimaksud ini sumpah tidak mau menggauli istrinya. Allah kasih waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan, engkau ada 2 pilihan. Menggauli istrimu, atau engkau menceraikan istrimu. Hanya ada 2 pilihan. Ini berkaitan dengan hak ranjang buat istri. Sehingga para suami, tatkala dia memang, ya ada suami mungkin yang tadi sakit hati sama istrinya, kemudian dia tidak menggauli istrinya, dia berdosa. Kalau perempuan itu dilaknat sampai subuh, ketika dipanggil sama suaminya yang kamu datang, engkau pun akan mendapatkan ganjaran dan balasan atas yang kau kerjakan. Maka Nabi SAW memberikan arahan dalam urusan ranjang ini. Jangan sampai ada suami-suami ya yang hanya memikirkan memuaskan syahwat dia, tapi istrinya belum dapat. Maka hendaklah dia memperhatikan. Karena di situ ada tujuan. Seorang suami yang tidak memenuhi syahwat istrinya, na'udzubillah, ditakutkan istrinya akan mencari di tempat lain. Udah secara pendidikan agama nggak dikasih, bimbingan ketaatan nggak dapet, nggak digaulin juga. Maka akhirnya sang istri akan cari di tempat lain. Hibatifillah. Itulah beberapa hak berbincang tentang suami yang berzina. Ingat, tidak ada alasan bagi seorang suami untuk berzina. Apapun kondisinya. Tatkala Allah sudah memberikan kesempatan bagi dia untuk menikah lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Allah kasih. Kemudian dia berzina. Bagaimana dia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian kalau dikatakan dia sudah bertobat. Zina ini tidak bicara hak istri. Tapi bicara hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang laki-laki yang berzina itu nggak perlu laporan sama istrinya tatkala dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya cukup dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla antara dia sama Allah. Kalau ternyata ketahuan sama istrinya, kemudian istri menerima dia. Menerima dia. Kalau bicara memaafkan, dia memaafkan karena dikhianati oleh suaminya. Tapi urusan zinanya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala sang istri menerima suaminya balik lagi, karena dilihat suaminya memang taubat dengan taubatan nasuha, apakah pada hari kiamat sang suami akan dituntut lagi sama Allah Azza wa Jalla nantinya? Ya tergantung. Kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, selesai. Allah itu maha menerima taubat hambanya. Kita tahu bagaimana cerita wanita yang berzina, yang dilemparin batu, dirajam sampai mati, dia bertobat dengan taubat yang pahalanya cukup untuk mengampuni 70 penduduk Madinah. Maka kalau suaminya ini benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka selesai urusannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau kita bicara gugat-menggugat, ini berkaitan dengan hak. Seorang yang mengambil hak orang lain akan digugat. Tapi seorang yang tidak memberikan haknya kepada orang lain, dia nggak akan digugat. Sekarang siapa yang berhak untuk membesarkan anak-anak? Ini nggak cerai kan, Bang? Bang Alvin? Enggak Ustaz. Enggak cerai ini kan? Iya. Iya, ini suami istri. Siapa yang berhak merawat anak itu? Bapaknya sebenarnya. Yang punya hak itu bapaknya. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam kondisi sudah bercerai pun sang bapak full tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Ini penting, mungkin tadi lupa anak ingatkan ya. Bagi para laki-laki, tatkala kau bercerai dengan istrimu, lalu anak-anak ikut sama istrimu, ingat kewajibanmu kepada anak-anakmu tidak ada yang berubah.
Ingat, kewajibanmu kepada anak-anakmu tidak ada yang berubah. Kenapa? Yang ada itu mantan istri tapi nggak ada mantan anak. Sehingga engkau wajib full memberikan nafkah kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu hidup sama ibunya, engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya yang merawat anak-anak. Kalau enggak, akan terjadi penggugatan pada hari kiamat nanti. Berapa banyak laki-laki yang setelah menceraikan, anaknya dikasihkan kepada istrinya, dia pergi kemana, nikah lagi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Apabila ternyata mertua, orang tua istrinya ingin merawat anaknya, tapi sang suami tidak memberikan hak itu, nggak apa-apa. Hukum agama dan hukum dunia itu haknya suami. Tidak dikatakan suami mementingkan diri sendiri. Tapi suami memang dia ingin mendidik anaknya, loh anaknya dia gitu. Sehingga yang harus menerima adalah mertuanya. Mertuanya dikatakan afan, ya sudah ini kepingin mendidik anaknya, lalu anaknya dia, dan mertua dulu sudah mendidik anaknya sendiri gitu. Sehingga anak-anak itu besar dan menikah. Cuma tinggal bagaimana menjalin komunikasi. Kadang-kadang kan orang tua ini ya udah kesepian, keberadaan cucu itu menjadi pelipur lara buat mereka, membahagiakan mereka. Atau kalau enggak ya mertua yang hidup dekat sama menantunya walaupun tidak satu rumah sehingga bisa terus melihat cucunya dan berbahagia dengan mereka. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dikatakan menuntut nggak bisa nuntut karena itu memang haknya suami, bukan haknya mertua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang indah dari seorang istri yang menghormati suaminya. Apa sekarang cara bagaimana tidak menjatuhkan muru'ah suami dalam memberikan nasihat kepada suami? Yang pertama, jangan pernah menegur suami di depan orang. Jangan. Atau di depan anak-anaknya. Carilah waktu yang khusus untuk ngobrol sama suami. Kadangkala ada suami-suami yang cerdik, yang bijak. Istri tanpa perlu bicara panjang lebar, itu suami udah paham. Dengan isyarat-isyarat ya, suami udah paham. Tapi ada yang enggak. Sehingga engkau perlu waktu khusus duduk sama suami. Baik ketika anak-anak tidur. Atau kalau ternyata belum punya anak. Di waktu-waktu santai. Sambil dipijit suaminya. Minta izin sama suami. Bang, boleh aku nyampaikan sesuatu? Ketika suami merespon, ahlan wa sahlan, kau sampaikan dimulai dengan minta maaf. Aku minta maaf. Aku mungkin gak sempurna ya. Aku ingin kita bisa lebih baik. Yang aku pelajarin, sekali lagi aku mohon maaf, bukan menggurui. Artinya tetap bagaimana mendudukkan suami sebagai pemimpin. Seperti ini, seperti itu. Atau kalau abang mungkin mau lihat, ini yang ana baca bang. Abang mungkin bisa membandingkannya. Mungkin dengan cara seperti itu. Atau bisa jadi lewat orang lain. Yang memberikan nasihat. Umpamanya suaminya ini dekat sama si A. Sang istri dekat sama istrinya si A. Bagaimana sekarang si A ini bisa memberikan nasihat kepada suami tanpa nasihat umum gitu loh. Memang kadang-kadang suaminya nggak ke masjid ya. Bagaimana si A ini bisa ngajakin suaminya ke masjid. Itu bisa menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan perintah Allah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Nah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tadi kita baca tuh firman Allah di surat At-Talaq ayat ke-7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang dikasih keluasan rizki, dikasih kelapangan rizki, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rizkinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Barang siapa yang disempitkan penghasilan dia, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Niscaya Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan.
Kembali kepada suami tadi yang di PHK. Bagaimana kondisi dia? Ya dia sampaikan kepada istrinya. Kalau istrinya menerima, ya udah. Karena istri boleh gugat cerai. Istri boleh gugat cerai tatkala suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Ini bicara gugat di dunia ya. Sehingga kalau sang suami tadi, mamanya dia nggak bisa memberikan nafkah, lalu istri mengatakan, bang, kalau gitu bang, kayaknya anak lebih baik berpisah gitu ya. Karena gimana? Suami nggak memberikan nafkah. Dia juga nggak bekerja. Dia mungkin milih balik ke orang tuanya. Daripada hidup terlantar mamanya. Walaupun tidak dianjurkan bercerai hanya gara-gara hal yang seperti itu. Dan ada istri-istri yang baik. Sang suami minta maaf sama istrinya. Dia tidak bisa memberikan nafkah karena ada alasan. Bukan karena malas. Tapi karena memang di PHK. Kemudian mungkin usahanya bangkrut. Kalau sang istri menerima, selesai urusan. Dia tidak akan digugat. Di masa Nabi SAW. Tidak sedikit sahabat. Yang mungkin hidup dari penghasilan istrinya. Bukan nggak sedikit ya, ada. Seperti contohnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah istrinya pulang setelah mendengarkan kajian dari Nabi SAW menyampaikan kepada suami, wahai suamiku, aku kayaknya nggak bisa bantuin engkau lagi. Lalu kenapa, kata suaminya? Aku kok kepingin sodakoh ya. Selama ini hasil kerjanya dimakan. Sedangkan yang wajib ngasih nafkah kan suami, bukan istri. Ini sekarang hasil kerja istri dimakan sama suami sama anak-anak. Maka akhirnya dia berpikir dia kepingin sedekah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada istrinya? Allah tidak akan melantarkan kita. Yakin nih sahabat. Bahwa rizki itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kalau istri tidak memberikan penghasilannya untuk dimakan, sang suami yakin Allah tidak akan melantarkan. Selama masih ada nyawa di tubuh kita akan ada rezeki kita. Tapi kata suaminya, coba engkau tanyakan kepada Rasulullah SAW. Gimana kondisimu ini? Hasil kerjanya dimakan sama keluarga. Kemudian gak bisa sodako. Sedangkan perempuan ini agar gak masuk neraka disuruh banyak sodako sama Nabi SAW. Akhirnya bertanyalah dia kepada Nabi SAW. Dan jawaban Nabi SAW yang engkau berikan kepada suamimu itu sodakoh. Jadi nggak perlu mikir sodakoh ke tempat lain. Sodakoh sama suami dan anak-anak sendiri. Karena itu bukan kewajiban istri memberikan nafkah. Sehingga jadi sodakoh nilainya. Maka para suami tadi yang dikatakan dia di PHK. Maka dia minta keridhaan istrinya. Kalau istrinya ridha dan mungkin makan dari penghasilan istrinya. Semoga itu jadi makanan yang halalan thayyiban. Dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan istri mendapatkan pahala sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bicara tentang seorang suami di antara istri dan orang tuanya. Maka ingat para suami, jangan sampai engkau berbuat baik kepada satu pihak tapi menzalimin yang lainnya. Kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya tidak diragukan lagi. Tapi kewajiban suami memenuhi hak-hak istrinya juga sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Sehingga sang suami harus melihat apa kewajiban dia kepada orang tua. Kalau dikatakan orang tua menuntut banyak urusan materi, maka sang suami harus tahu diri. Aku punya berapa? Engkau punya istri yang harus engkau penuhi kebutuhannya. Tadi kita bicara sandang, pangan, papan. Orang tua juga sandang, pangan, papan engkau penuhin. Kalau sudah dipenuhin hal itu, yang lainnya gaya hidup. Kalau tidak dipenuhi karena nggak mampu, nggak apa-apa. Oh, ibu mamanya kepingin ini, kepingin itu. Katakan minta maaf ibu, aku nggak punya. Sehingga sang istri, sang suami, sang anak ini juga, sebelum bicara gaya hidup ibunya, maka yang dia penuhin adalah kehidupan ibunya dan kehidupan istri dan anak-anaknya. Nafkah, sandang, pangan, papan tadi. Sisanya insya Allah mudah.
Sehingga mungkin yang perlu disampaikan kepada suami tadi, supaya dia nggak dituntut di akhirat nantinya. Dia berpikir ingin berbakti kepada ibunya, tapi tidak dengan menzalimin istri. Kebaktian yang dibangun di atas kezaliman kepada istri adalah sebuah kezaliman, bukan kebaktian jadinya. Dan itu akan berbahaya untuk kehidupanmu. Engkau mungkin berpikir doanya orang mustajab. Iya, doanya orang tua mustajab. Tapi doanya orang yang dizalimi juga mustajab. Bagaimana sekarang engkau melakukan kebaktian dengan melakukan kezaliman? Jadi bukan kebaktian yang terjadi, yang ada kezaliman. Mungkin yang perlu disampaikan kepada suami tadi, untuk duduk melihat mana yang kebutuhan dan mana yang gaya hidup. Penuhi kebutuhan dua keluarga ini. Dia punya tanggung jawab sama orang tuanya, dia punya tanggung jawab sama istrinya. Tapi kalau untuk gaya hidup, nanti ketika ada kelebihan, baru bisa berbalik lagi sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah ikhwan seperti itu bisa dijadikan imam? Nggak bisa. Gimana menjadikan imam? Sedangkan dia tidak menjadikan Nabi sebagai imamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah imam yang berimam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara ada ikhwan mungkin yang sholatnya alhamdulillah 5 waktu. Tapi dia belum mengamalkan yang sunnah Ustaz. Tapi dia alhamdulillah melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini udah jadi imam insya Allah bisa. Karena dia bukan mengatakan yang sunnah itu nggak penting. Tapi dia belum mengamalkan. Namun kalau sudah bicara pemikiran, dia berpikiran bahwa ini nggak penting. Subhanallah. Kenapa dikatakan tidak penting? Bukankah ini yang akan dapat meraih cinta Allah Azza wa Jalla? Yang kata Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Di mana hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Kalau dikatakan tidak penting. Ini kalau bicara yang hukumnya anjuran, tapi ada yang wajib-wajib. Dikatakan jilbab mungkin. Nggak penting. Subhanallah. Gimana tidak penting? Sedangkan Allah nyuruh nabinya untuk menyuruh istri-istrinya mengenakan jilbab. Maka tolong, alhamdulillah buat para wanita ya. Jangan akhirnya tatkala engkau lama menunggu pasangan, engkau terima apa aja yang datang. Karena engkau ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Bukan hanya ingin berstatus istri. Apa gunanya engkau berstatus istri? Tapi rumah tanggamu tidak ada kedamaian. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Maka standar minimal seorang imam buat seorang istri. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Terus berakhlak mulia. Itu standar minimal. Yang lainnya itu ya bisa menjadi pelengkap dan penyempurna nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sejatinya orang kalau mau menikah itu kan disuruh memilih. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibah. Perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Yang buruk untuk yang buruk. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini bisa berarti perintah agar orang baik memilih orang baik. Ini kita bicara memilih. Tapi kadangkala dalam perjalanan hidup itu nggak bisa milih. Ada orang yang terpaksa. Kalau bicara Asia binti Muzaib dengan Fir'aun, ya kita tahulah bagaimana Fir'aun. Perempuan itu kadang nggak bisa milih. Sehingga dia dinikahkan sama orang yang seperti itu. Berapa banyak wanita yang nggak suka sama laki-laki itu. Tapi terpaksa. Dan di sini menjadi ujian buat dia. Menghadapi suami yang zalim. Sehingga Allah berikan kepada dia. Di mana dia bisa bertahan. Dia bisa menjaga kebaikannya, menjaga ketakwaannya, keimanannya. Dengan suami yang seperti itu, balasannya apa? Allah berikan rumah di sisi Allah buat dia. Tapi kalau bicara engkau bisa memilih, maka engkau memilih gitu.
Apakah Asia binti Muzahim bisa gugat cerai sama Fir'aun? Nggak mungkin. Kondisinya seperti itu. Tapi di masa sekarang, bisakah wanita menggugat suaminya yang zalim? Bisa. Suaminya nggak sholat, dia bisa menggugat. Maka kondisinya, di sini ada anjuran. Ketika seorang memilih, dan dalam memilih yang baik untuk pasangan dia. Kemudian jamaah ini bicara secara umum. Orang baik itu dapat orang baik. Kalau ternyata dalam realitanya ada yang tidak sesuai, maka ini ujian yang Allah berikan kepada dia. Nabi Nuh alaihissalam istrinya nggak beriman. Nabi Lut istrinya nggak beriman. Ya kondisinya pada waktu itu. Ya akhirnya Allah hancurkan mereka. Artinya pada akhir cerita pasangan ini harus berpisah. Ima berpisah dengan kematian. Seperti kejadian yang mati di masanya Fir'aun, yang mati yang dibunuh adalah Asia. Yang di masanya Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah binasakan adalah istrinya Nabi Nuh. Lalu Allah gantikan buat Nabi Nuh istri yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau berkaitan apakah istri dituntut untuk mengingatkan suaminya? Iya. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, perempuan-perempuan beriman, itu mereka adalah pelindung. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di antara mereka. Apa sikap mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini dalam kehidupan masyarakat kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga? Istri tahu suaminya melakukan kemaksiatan atau malas beribadah. Apa dibiarin? Ya nggak boleh dia biarkan. Di malam hari, kemudian dia sholat. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Kalau istri nggak mau bangun dia cipratkan air di wajah istrinya. Kemudian istrinya sholat. Wa rahimallahu mra'atan. Dan Allah merahmati punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, pemimpinnya kan suami, Ustaz. Seorang anak buah kalau melihat pemimpinnya berbuat dosa, apakah boleh dia diam? Nggak boleh. Dia punya kewajiban memberitahu, menegur, mengingatkan, tapi dengan cara yang baik ya. Jadi seorang istri mendoakan suaminya, ngobrol sama suaminya, memotivasi suaminya, menguatkan keimanan suaminya, ngajak suaminya ziarah kubur, bagaimana suaminya jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana dengan seorang suami yang menceraikan istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Apalagi kadang punya anak, anaknya nggak diurusin. Mungkinkah dituntut? Sangat mungkin sekali. Allah akan tegakkan keadilan. Mungkin suami pergi, dia punya kehidupan yang lain. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah lupa. Mungkin manusia lupa. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatat semuanya dengan teliti. Tapi manusia melupakan. Sehingga tatkala dibangkitkan pada hari kiamat, ada orang-orang yang bangkrut jamaah. Bisa jadi suami bangkrut, pahalanya diborong sama istrinya. Bisa jadi seperti itu. Maka buat para istri, tetaplah engkau berlapang dada. Ketika engkau tidak mendapatkan hakmu sekarang di dunia, akan ada suatu hari engkau mendapatkan hak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Khususnya nih, ini hal yang dianggap remeh adalah memaki istri, membuli istri. Karena nanti pada hari kiamat, bayangkan kalau istri ini dibully, dicaci maki oleh suami, mungkin suami merasa aman buat dia. Kelak pada hari kiamat, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang bangkrut, salah satu dosa dia adalah waqad syatama hada. Dia pernah mencaci maki fulan. Mungkin mencaci fulan sekali, tapi istri kadang berulang kali dicaci maki, dihina, bertahun-tahun, dan sabar istri. Maka berkaitan dengan kata-kata, ingat yang paling banyak memasukkan ke neraka, kata Nabi SAW, itu adalah lisan dan yang di bawah perut kita. Maka barang siapa yang menjamin yang ada di antara dua rahangnya dan menjamin untukku yang berada di antara dua pahanya, maka aku jaminkan surga buat dia.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Sang suami mau menceraikan istrinya. Kadang-kala kan istri nggak mau dipoligami. Suami mau poligami. Kemudian suami ingin menceraikan istrinya yang tidak mau. Nggak ada masalah. Boleh buat dia. Bahkan kadang-kala suami ini mendapati istri sudah tidak dapat melayani dia dengan baik umpamanya. Kemudian sang suami mau menceraikan istrinya. Maka boleh dia lakukan itu. Namun tidak bermudah-mudahan menceraikan. Masih ada proses yang harus dilaluin ya. Sampai dalam keributan pun Allah tidak menganjurkan untuk langsung berpisah. Allah menganjurkan untuk mengirim utusan dari pihak suami, utusan dari pihak istri untuk bermediasi. Mungkin mereka ketemu titik tengahnya nantinya. Jadi kalau bicara boleh aja ketika suami mau nikah lagi tapi dihalang-halangi sama istrinya umpamanya. Sedangkan dia merasa itu sudah kebutuhan dia. Tapi jangan bermudah-mudahan untuk menceraikan istri. Mungkin bisa menjalin komunikasi yang baik. Tapi kalau nggak mungkin Ustaz, ya mau gimana lagi? Ya mungkin solusinya memang harus berpisah. Maka silahkan berpisah. Tapi ingat, imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau harus berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik. Walaupun istri bekerja, punya penghasilan, tetap suami wajib gitu loh. Memberikan nafkah kepada istrinya. Hanya saja memang kadang-kala seperti ini. Ketika suami istri bekerja, akhirnya harus pakai pembantu. Harus pakai babysitter. Maka sang suami mengatakan, itu biayamu. Karena engkau tidak melaksanakan tugasmu. Istri nggak ngerawat anak-anak. Maka bisa jadi sang istri mengeluarkan biaya itu. Karena dia meninggalkan tugasnya. Tugas sebagai seorang istri itu dia tinggalkan. Sehingga dengan dia punya pemasukan, dia berikan kepada tadi pembantu yang memang mungkin membantu dia karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan dia sibuk bekerja. Semuanya dia handle sama pembantu umpamanya. Maka di sini bisa ada kesepakatan antara suami sama istri. Tapi kalau bicara nafkah, walaupun istri bekerja, walaupun istri kaya, walaupun istri punya penghasilan, tetap suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tetap kewajiban itu. Jadi kalau dikatakan ini buat anak-anak, ya kayaknya ada yang nggak beres sama suami. Atau kadang-kadang suami merasa istri udah punya uang. Berarti dia nggak wajib memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini haknya istri. Walaupun istri kaya raya. Istri bos perusahaan. Masya Allah. Bapaknya meninggal, ninggalkan warisan yang besar. Istrinya penghasilannya mungkin anggap sebulan 10 juta. Suami penghasilan 5 juta. Suami tetap ngasih nafkah? Tetap ngasih nafkah. Hanya saja tadi ketika sang istri meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan, mungkin dia harus keluar biaya untuk membiayai orang-orang yang menggantikan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.